tatkala kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, hidup. Ya Allah, aku datang dengan panggilan dan izin. Aku datang diberikan kesehatan darimu, rezeki darimu, kekuatan darimu, izinnya pun dari Engkau. Maka tatkala Bapak menyebut, terbawa semua makna. Di dalamnya ada tolabul magfirah, mohon ampunan, tolabur ridho, mohon keridhaan Allah. Di dalamnya tolabur rahmah, memohon rahmat Allah. Karena pemilik rahmat siapa Pak? Allah. Pemilik kekuasaan siapa Pak? Allah. Yang kekal abadi siapa Pak? Allah. Yang maha kuat, yang maha dermawan, Allah. Semuanya ke bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'al hajja wa ja'alahu minas syara'il qadimah wa jama'an nasa yauma arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat dakirin wad dakirat, duyufullah duyufur rahman, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Pamang farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al hujjaj wal umar waqdullah in sa'alu uqtu in da'u ujibu in anfaqu ukhlifa alaih. Wa qala man jaa hajjan yuridu wajhallahi ghufira ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara min dambihi wa yashfa'u fi man da'alahu amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemuka manaqib khotaman halaqah riyadhul halwat dari berbagai lokasi, dusun, desa, kecamatan, bahkan dari berbagai kabupaten yang mewakili yang datang ke tempat yang mulia ini, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Wabillahi pemangku manaqiban di Masjid Al Ihsan ini yang diprakarsai, disesepuhi oleh Bapak Haji Ateng, Bapak Jaya, dan bapak-bapak yang lainnya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan ada dari Cikarang juga Bapak Haji Agus, yang biasa saya juga ke tempat beliau selalu datang hampir tiap bulan, yang beliau buka manaqiban dan beliau minta mohon jadi binaan. Ya, kita teruskan, mudah-mudahan beliau dan semua para pemangku manaqiban di tempat yang mulia ini beserta hadirin hadirat ikhwan wal akhwat semuanya selalu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kemudahan, keberkahan rezeki, keberkahan kasab, semuanya dilancarkan, dimudahkan, disukseskan dan ditingkatkan derajatnya. Mudah-mudahan disertai berkah ibadah, zikir, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemenangan semuanya di akhir hayat kita, berkah selamat dunia dan akhirat, meraih husnul khatimah. Bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya kita pada acara yang mulia ini yang biasa dimudawamahkan oleh Bapak Ibu semua di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan sampai menjadikan istiqomah dalam pandangan Allah sehingga kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang abadi, dalam ridhonya diabadikan, dalam rahmatnya diabadikan, dalam fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan pada bulan ini bulan yang sebentar lagi masuk pada bulan Zulhijjah. Apa udah masuk belum sekarang? Tanggal belum ya. Nah, tapi sudah bisa dijadikan mikot zaman, yaitu tatkala orang yang mau melaksanakan ibadah haji sekarang udah masuk Madinah kan, ataupun yang sudah menuju Mekah, ini sudah bisa kita menjadikan waktu-waktu ini dijadikan untuk melaksanakan ihram umroh. Cuma umrohnya kan pertama, kalau yang pertama umratul Islam, umroh wajib. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sudah ke sana, di sana diberikan kekuatan, kelancaran, dan diberikan predikat stempel dari Allah Azza wa Jalla, yaitu haji ataupun umroh makbul wal mabrur gitu. Dan khususnya hari Selasa besok, ikhwan kita yang kita hormati, Bapak Haji Ateng akan pergi untuk menjalankan rukun Islam nomor berapa? Nomor 5 ya. Ya, nomor 5, yaitu ibadah haji. Alhamdulillah beliau sudah mendapatkan panggilan dan memang lebih cepat gitu. Mudah-mudahan daftar 2010 ya. Hah? Oh 2014. Sekarang 2024, 10 tahun. Alhamdulillah itu termasuk cepat. Mudah-mudahan disehatkan, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan dalam perjalanannya, diberkahkan kelancarannya, dan diberkahkan mencapai tujuan yang mulia sampai finish, yaitu makbul wal mabrur. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur, yang baik, yaitu tiada lagi balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan Jannatul Mawa, Jannatul Firdaus ataupun Jannatul Naim, Allah yang menentukannya. Ya, mudah-mudahan terbaik, yaitu masuk surga dengan ridho dan rahmatnya, dengan kasih dan sayangnya. Untuk Bapak Haji Ateng beserta Ibu Nasih, mudah-mudahan dua-dua. Maka saya dalam tausiah ini di waktu manakiban ini yang memanfaatkan tausiah ke tema sesuai yang akan beliau laksanakan. Boleh Pak? Tema haji boleh ya, haji, yaitu mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan yang belum pun Allah takdirkan pula pada bapak-bapak ibu semuanya ya, sehingga dengan niat bapak mau melaksanakan cinta, insya Allah mual tidak akan meremehkan cinta mulia bapak ingin melaksanakan ibadah haji. Karena kecintaan bapak ingin melaksanakan syariat agama Allah, Allah tetap catat niatul mar'i khairum min amalihi. Bapak sudah rindu, bapak sudah cinta, insya Allah sebelum membuktikan amal juga. Misalnya bapak keburu meninggal, tapi bapak udah cinta ingin melaksanakan salah satu kewajiban bapak, melaksanakan rukun Islam, apalagi ini nomor 5, insya Allah
Allah akan memberikan tahu kepada Ka'bah al-Musyarrafahnya yang dirindukan penganut agama Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Allah tidak akan dulu memasukkan Ka'bah ke dalam surga sebelum orang yang cinta kepada Allah hakikatnya, yang cinta ingin berkunjung ke Ka'batullah, ke Ka'bah Baitullah, sebelum datang menemuinya, maka Allah mempertemukan. Insya Allah itulah solusi dari Allah. Niatnya tanamkan dalam hati kita, karena Allah itu Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pecinta, Sang Maha segala-galanya. Maka oleh karena itu ibadah haji, ibadah umroh tidak ada yang harus ditetapkan bacaannya, misalnya Allahumma imanan bika wa tasdiqam bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Tidak ada dijadikan rukun ataupun kewajiban, karena menghargai orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu tidak seperti ibadah yang lain. Kalau sholat bisa kan di Bekasi, betul Pak? Mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau sholat isti'adah, mau sholat birrul walidain, mau sholat duha, boleh, silahkan. Di Masjid Al-Ihsan silahkan, di masjid-masjid yang lain silahkan. Tapi haji tidak bisa. Ingin wukuf di Arafah misalnya, datang ke lapangan di Cikarang yang besar, diciptakan, dibikin Ka'bah misalnya dari karpet, dari triplek, dari apapun. Itu bukan tawaf, tapi manasik tawaf, manasik haji, latihan aja. Tidak dihukumi bahwa itu sudah melaksanakan ibadah haji. Walaupun Bapak ini sopa misalnya buat tanah marwah kira-kira ukuran 500 meter, tapi tetap tidak jadi tuntas ataupun menggugurkan kewajiban haji. Itu mah karena latihan. Haji yang benar, tawaf yang benar, wukuf yang benar, mabit yang benar nanti di seputaran Haramain, yaitu di tanah haram, di Makkah Al-Mukarramah. Nah, bahkan di Madinah pun tidak bisa. Bapak ini udah Haramain di Madinah, Bapak mau tawaf aja ya kira-kira 500 meter, pulang pergi 7 kali, dinamain aja oleh Bapak misalnya ini Sofa, ini Marwah, nggak bisa, nggak jadi. Tetap Sofa dan Marwah adanya di dalam Masjidil Haram kalau sekarang. Kalau dulu agak misah, tapi sekarang sudah di dalam Masjidil Haram. Bekal apa ya ke sana? Bekal Allah telah firmankan dalam surah Al-Baqarah yang tadi kelanjutannya apa? Yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka amalan-amalan yang Bapak Haji Ateng biasa di sini mengundang ataupun mengajak kepada iwan ahwatnya untuk sama-sama khotaman, manakiban. Karena di dalamnya adalah apa? Manakiban, khotaman itu di dalamnya adalah kekuatan, ketauhidan, keikhlasan. La ilaha yang diucapkan dan yang diingatkan. Nah, itulah jadi ruh dalam ibadah haji itu. Itu jadi ruh ibadah haji, jadi ruh umroh. Maka bekalah itu. Itulah kalimat takwa yang harus dibawa oleh kita kemana saja. Apalagi di Makkah Al-Mukarramah. Itulah yang harus dikokohkan ingatan kita, yaitu hudurul qalbi ma Allah. Selalu hadir hatinya, ingat kepada Allah. Itulah ruhnya ibadah haji. Itulah ruhnya umroh. Itulah ruhnya segala ibadah. Maka tanamkan rasa cinta Bapak, tanamkan rasa cinta Ibu kepada yang Allah panggil waktu besok hari Selasa berangkat dari Bekasi. Insya Allah hari Rabu ya berangkat, terbangnya hari Rabu ya, berangkat dari Selasa insya Allah. Dengan doa Bapak yang mulia, doa Ibu yang mulia, semuanya akan menjadi bekal kekuatan, ketenangan dan keberkahan di hadapan Allah dari kasih sayang Allah itu. Karena tidak ada bekal yang utama kecuali itulah bihaqi la ilaha illallah. Tidak misalnya harus membacakan doa ini, doa itu.
Insya Allah Bapak Haji Ateng kebetulan udah melaksanakan umroh, dan Ibu Bu Nasi insya Allah sudah tidak ragu lagi lah doa. Banyak beliau yang bisa, kadang-kadang ada yang tidak bisa, walaupun tidak masuk doa ada dimasukkan, wajib baca ini, nggak ada kan. Nah, di Mekah nu umroh yang haji wajib baca doa wajib baca doa, itu tidak ada. Walaupun begitu, tapi kita berdoa lebih baik. Baca misalnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Kang, saya belum bisa doa itu. Coba, kalau nggak bisa, coba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insya Allah pada umat Islam dari Indonesia bisa semuanya. Tidak bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillah, coba Bismillahirrahmanirrahim, baca aja sebanyak-banyaknya itu. Nggak bisa kah baca Bismillah juga? Ya udah, nggak pergi ke Mekah juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa Bismillah, Insya Allah. Kalau mau ke Jerman kemana aja, kan Alhamdulillah dengan bekal bacaannya beliau, insya Allah banyak doa-doa yang sudah beliau dihafal. Apa aja, mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, biasa baca talbiyah semuanya biasa. Mari kita sama-sama bil barakah sekaligus untuk menyertai doa kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Mari sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ruhnya mana yang dibaca tadi? Ini hopi di dalam terus oleh Bapak Haji Ateng, Ibu Bu Nasi, hidupkan ruh. Karena itu yang kita kunjungi, yang kita datangi sebenar-benarnya. Maka Allah berfirman, man jaa hajjan yuridu wajhallah. Siapa orang yang berangkat ke tanah suci akan melaksanakan ibadah haji disertai karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Diampuni segala dosa yang sudah dilakukan. Ya Allah, kalau kita ingat, banyak mana lupa dan ingat kita Pak. Dengan jujur kita banyak lupa. Tatkala lupa Allah, maka di sanalah potensi-potensi amal-amal yang kita lakukan tidak sesuai dengan perintah Allah, membangkang kepada Allah karena lupa.
melaksanakan berbagai maksiat karena lupa hati kita kepada Allah, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah itu karena lupa semuanya. Ini Allah ampuni, ya Allah ya Rahman. Maka ya otomatis itu yang sangat dahsyat. Bahkan dosa-dosa yang sudah diampuni, bahkan Nabi bersabda melanjutkan wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang nanti akhir. Berarti orang yang diampuni segala dosa yang sudah dan dosa yang akan datang, jelas jaminan Allah hajinya itu makbul wal mabrur. Mudah-mudahan mabrur wal makbul, makbulah dan mabrurah Allah kasihkan kepada Bapak Haji Ateng dan Ibu Bunasi sekeluarga, mudah-mudahan Allah. Lalu kata Bapak, mana bagian saya? Kan saya juga ikut mendoakan dengan ikhlas. Tatkala Bapak ikhlas mendoakan, jangan kecil hati. Doa Bapak dengan ikhlas sama oleh Allah digabungkan. Karena setiap orang yang dimakbul hajinya, yang dimabrur hajinya, Allah titipkan karunia Allah kepada orang yang dimakbul, yaitu apa? Wa yashfa'u fi man da'a lahu. Dan mereka yang dimakbul dan dimabrur hajinya oleh Allah, maka Allah memberikan untuk mensyafaati orang-orang yang mendoakan Bapak Ate. Mudah-mudahan jadi semuanya bergabung di alam malakutnya. Amin. Di dunianya beda, yang mendoakan mah ada di Bekasi dengan keikhlasan, lalu yang didoakan lagi menjalankan ibadah haji, ibadah umroh. Maka tapi apa di atas malakut, di atas nasut, di atas permukaan bumi, ruhnya digabungkan, maka luar biasa. Maka itulah kasih sayang Allah yang tak terhingga. Kembali lagi kepada Allah semuanya, insya Allah. Maka hidupkan yang berangkat, yang tidak berangkat, Allah maha segala-galanya. Adsaduhum atau abdanuhum fil ardi wa arwahuhum tahtal arsi. Badan-badannya mah lain negara, bisa lain posisi, lain profesi, rupa-rupa. Tapi ruhnya, orang yang ditarik jadbah ilahiyah ruhnya, maka sama-sama bersama-sama di hadapan hadirat Allah, di bawah naungan aras Allah, bihaqi la ilaha. Luar biasa kasih sayang Allah. Doakan mudah-mudahan yang sudah cepat, yang sedang berjalan dengan lancar, dan yang niat mau semuanya Allah takdirkan. Amin. Itulah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aku datang kepadamu untuk memenuhi panggilanmu. Aku datang ke haribaanmu, mohon ampun segala dosaku. Mang dalam hati apa aja hidupkan, terus hidup dalam hati ini. Itulah yang akan menyampaikan. Dari mulai naik mobil dari sini mau ke embarkasi, mau ke Soekarno-Hatta, sudah Allah perlihatkan. Allah melebihkan dari makhluk-makhluk lain. Begitu kita duduk, dibaca oleh Bapak Ateng, Subhanalladzi apa ya? Syakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci dat Allah yang telah menundukkan kendaraan ini, kendaraan daratnya, mobilnya, itu karena untuk meninadbobokkan Bapak, tanda bahwa Bapak dan Ibu dibedakan dengan makhluk yang lain, dimanja
semua yang ada di muka bumi ini untuk melengkapi kasih sayang Allah dengan karunia Allah. Allah melibatkan asbab, tapi asbab itu oleh Allah diciptakan untuk membuktikan bahwa Allah mengunggulkan Bapak Haji Ateng, bapak-bapak yang namanya manusia kan diciptakan oleh Allah di atas semua makhluk Allah. Ya Allah, betapa agungnya. Mobil pun suara mobil dan sehingga ditundukkan oleh Allah supaya bapak lancar sampai tujuan. Naik ke kapal udah doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Semuanya untuk dikir hidup. Kan insyaallah Bapak Haji Ateng karena kloter berapa Pak Haji? 52 insyaallah sudah masuk gelombang ke-2. Berarti Bapak Haji nanti datang ke Makkah Al-Mukarramah. Sebentar lagi menunggu melaksanakan haji. Dan insyaallah Pak Haji badai haji mabrur, haji tamatu, haji ifrad, haji kiron. Tamatu, iyalah pilihan terbanyak dari Indonesia tamatu. Senang-senang. Kalau ifrad takut kan menjaganya kita takut kebablasan, terlalu lama. Memang luar biasa. Tapi kan kita kalau didadak langsung ifrad, kita takutnya buka pakaian gegabah, takut apa aja. Pakai ketu juga kan nggak boleh. Pakai ketu ini nggak boleh. Di sini boleh pakai ketu. Di sana kena dam gitu. Kan lupa gitu, takut lupa. Itu aja. Naik semuanya, datang ke sana. Sampailah ke Makkah, kita baca apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Jadi ibadah. Padahal Allah menyelamatkan, segala-galanya milik Allah. Maka hidupkan terutama ruhnya hati, yaitu dzikrullahi akbar. Ya, tidak ada hidup ininya enggak lezat. Rasanya kita main batu aja. Coba di mana? Kita wukuf di Arafah tanggal 9. Terus sampai tuntas. Kalau hati lupa Allah, tidak dihidupkan, hanya berkumpul ramai gegap gempita, ya kadang-kadang kita kemana aja gitu alam pikiran kita ngelayang, mikirin tetangga yang sudah mendoakan kita, mikirin itu ini. Jadi terkuras pikiran kita, mikir itu mikir ini, lupa. Kadang-kadang banyak suami istri yang istrinya fokusnya hanya ke belanjaan, misal laki-lakinya pun juga belanjaan. Itu Pak, biasanya laki-laki pilih alih-alih gitu. Itu repot, mau ke Masjidil Haram padahal lagi berangkat. Itulah karena bekalnya tidak ada yang ada di sini, yaitu wa tajawwadu fa inna khairaz jadi takwa. Berbekalanlah kamu, tapi bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa ada kalimahnya kan, kalimah takwa apa? La ilaha illallah. Yang dihopikan apa? Allah. Di YouTube ada menyebut Allah itu bukan dikir di hopi, ada kan? Itu karena orang tidak pernah talqin, karena orang tidak tahu dikir, ya udah menghukuminya gitu. Nah, kapan di dalam batin manusia itu? Jadi kata sebagian yang mengatakan itu karena takut Bapak buka itu paham, jadi Bapak bingung kan? Bagaimana? Saya maka memberitahu. Ada dikir jahar la ilaha illallah. Ada dikir hopi yang dikatakan Allah. Kata sebagian ulama yang menerangkan itu bukan dikir. Sebaiknya apa? Jangan di hati itu mah. Udah aja di hati mah, ini aku dijalankan oleh Allah dan keluar napas pun oleh Allah segala-galanya. Jadi diucapkan aja kalimat itu. Nah, karena nggak paham. Padahal di dalam tubuh, organ tubuh ruhani manusia itu bermacam-macam sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang dimasukkan ke kitab Sirrul Asrar yang disabdakan oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Dimasukkan sabda Rasulullah SAW, inna lil Qur'ani dohron wa batnan. Di dalam Quran itu ada dohirnya, ada batinnya. Dohirnya kita ucapkan
Fa'lam annahu la ilaha, ucapkan oleh kita la ilaha, ataupun alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu dohir. Tapi dengan membaca itu jadi ibadah. Tapi di dalam tubuh manusia itu ada batin, yaitu di mana? Di kolbun, supaya bersih dan selamat. Nah, jadi mengucapkan Allah Allah itu bukan itu karena nggak paham, karena dia tidak paham toriko, ataupun walaupun mengkaji ilmu tasawuf itu tasawufnya falsafi, hanya sebatas logika, tidak dalam ruh. Tapi Bapak tatkala kolbun Bapak menyebut jenengan nam Allah, Allah, ada idrok kan? Apa idrok itu? Menyusul batinnya itu, batinnya kolbun, di dalam batin ada batin. Apa? Di dalam batin ada batin. Wali babnihi batnan, di dalam batin ada batin lagi. Itulah manusia. Terus tatkala Bapak nyebut jenengan Allah, siapa Allah itu? Yang maha memberi. Allah itu yang maha memelihara, yang maha menentukan. Itu kan jadi terjamu semua makna. Ngerti? Itulah ruh segala amal ibadah. Allah, Allah. Tatkala kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, hidup, ya Allah aku datang dengan panggilanmu dan izinmu, aku datang diberikan kesehatan darimu, rezeki darimu, kekuatan darimu, izinnya pun dari engkau. Maka tatkala Bapak menyebut, terbawa semua makna. Di dalamnya ada tolabul magfirah, mohon ampunan, tolabul ridho, mohon keridhaan Allah. Di dalamnya tolabur rahmah, memohon rahmat Allah. Karena pemilik rahmat siapa Pak? Allah. Pemilik kekuasaan siapa Pak? Allah. Yang kekal abadi siapa Pak? Allah. Yang maha kuat, yang maha dermawan, Allah. Semuanya ke bawah. Maka wali batnihi batnan, ada lagi batinnya. Di dalam itu ada lagi, langsung ke puadi, mata hati, tenggelam. Terus jadi dari mahalul ma'rifat naik lagi ruh Bapak, batin Bapak, penghayatan Bapak masuk ke wilayah mahalul mahabbah, muncul cinta kepada Allah, muncul apa? Tergerak jiwa pada Allah. Terus naik lagi sampai sirri, hidup hatinya Bapak ingat kepada Allah. Akhirnya terbukalah hijab, semua yang Bapak lihat, semua yang Bapak dengar, Bapak tembus pandang, tembus penglihatan. Siapa? Jadi itu kepada pemiliknya, Allah. Pemilik lautan, Allah. Pemilik gunung, Allah. Pemilik kita sendiri, Allah. Pengatur, pemilik, pemberi, masuk semua. Ada kan? Oh bukan, itu bukan dikir. Harus mukoyad, harus ngait lagi. Nggak paham. Maka udah teruskan amalkan ya. Kalau Bapak lihat misalnya lihat jauh itu nggak usah. Jadi sebelum menanya Bapak saya jawab sekarang, mudah-mudahan jadi bekal gitu, pencerahan. Karena pencerahan jiwa itu mana firman Allahnya? Masya Allah, firman Allah Qulid'ullah, ada. Panggillah Allah, awid'ur rahman, ataupun ar-rahman. Itu sifat Allah kan, betul. Itu perintah Allah. Jadi udah aja. Masa hanya sebut nama Allah? Kapan firman Allah? Wadkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Nama kan? Wadkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu. Pi nafsika, pi kalau ilmu jurmiyah mengatakan di dalam. Pi nafsika, dalam diri kamu. Di dalam dirimu ada hati kan? Ini organ tubuh jismani, hatinya untuk jantungnya untuk penetralisir darah. Di dalamnya lagi ada apa? Yaitu kolbun, bimana di dalamnya adalah ruh, jiwa, semuanya dihidupkan dengan nama Tuhan. Itulah sebenar-benarnya. Nah, itulah Quran. Lalu firman Allah lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Iqra. Kan Rasulullah waktu itu tidak langsung membaca, ma'ana biqori, tidak tahu apa yang aku harus baca. Iqra, kata Jibril kan, ma'ana biqori. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiganya malaikat Jibril mengatakan
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Rasulullah menyebut Allah. Oh iya, yang telah menciptakan semua semesta, bahkan diri kita. Siapa? Allah. Kahartos, mengerti kan? Allah. Hidup. Nah, nanti jalannya di hati Bapak aja, itu mah di mana aja Bapak boleh. Wah, malaikat hafado pun tidak diberi kekuatan mendeteksi ingatan ruh Bapak yang hidup di sini. Itu karena apa? Karena itu supaya lebih masuk ke dalam. Pertama, dzikrullah itu akan masuk ke kolbun, mahalul ma'rifat, mahalul mahabbah, tembus lagi mahalul musahada. Tatkala sudah di mahalul musahada, keimanan Bapak, kekuatan iman Bapak insya Allah mencapai iman hakikat. Tatkala udah tenang, terus istiqomah Bapak, maka insya Allah Bapak akan berhenti perseteruan dengan iblis, perseteruan dengan syaitan, perseteruan dengan nafsu yang sangat berat dalam hati kita. Insya Allah, karena dzikir itu sudah menetap kuat kokoh dalam kolbun, jiwa, ruh, sir Bapak. Mudah-mudahan Allah kokohkan untuk kita semua. Amin. Yang akhirnya Allah firmankan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit bil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimah yang teguh. Apa? Kalimah yang kokoh, yang teguh, yang kuat itu apa? Kalimah apa? Kalimah la ilaha atau Allah. Itu dua-duanya ada hadisnya. Boleh menyebut langsung la ilaha, menyebut Allah, ismu dat, nama yang menghimpun semua asma. Hidup dikokohkan waktu hidup di dunia dan kokoh juga nanti di akhirat nanti. Amin. Mudah-mudahan itulah bekal yang seutama-utamanya. Maka mudah-mudahan Allah menetapkan terus di kolbun Bapak Haji Ateng dari sini sampai Mekah, sampai ke sini lagi, sampai akhir hayat kita semua. Amin. Bihaqi la ilaha hidup itu. Maka pertama nanti sudah di Mekah nunggu tanggal 8 hari Tarwiyah. Nah, pas tanggal 8 berangkat ke Mekah, berangkat ke Arafah. Lihat di Arafah padang pasir dan bebatuan yang kecil-kecil, kerikil-kerikil terhamparkan. Maka bukakan ruh kita di sana. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah memanggilku, Kau telah mengizinkanku bersimpuh di haribaanmu ini, peninggalan para kekasihmu, yaitu para anbiya wal mursalin. Disinilah di Arafah sadayana Nabi, tikawit Nabi Adam sampai Rasulullah yang 124.000 semuanya pernah di sana. Kecuali paham yang lain ada mengatakan kecuali Nabi siapa? Nabi Hud dan Nabi Soleh. Tapi ada lagi keterangan jumhur ulama semuanya sebenarnya sudah. Jadi tidak ada yang kelewat yang 124.000. Nah, besok Kau izinkan untuk Bapak Ateng. Ini dulu Nabi Ibrahim pernah bersimpuh di sini. Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua udah pernah melaksanakan ibadah haji. Bihaqi la ilaha. Yang perbanyak apa? Pas di Arafah, perbanyaklah tahmid, takbir, tahlil, takdis. Maka perbaca dari mulai malam 10 di sana. Dari mulai tanggal 9, malam 9 sudah ramai takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasa seluruh kujur tubuh kita milik Allah. La ilaha illallah. Exit, keluarkan. Tidak ada yang ikut campur kepada aturan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Atu ridgi nu urang teh lain tu urang hakikatna. Maka hilangkan semuanya. Yang muncul Allah gitu. Diri leburkan.
Bukan hebat kita, bukan kuat kita, bukan pintar kita, bukan populer kita. Yang ada adalah kehendak ridho dan rahmatnya yang Allah kasihkan. Kalau dalam ilmu tasawuf, yang Allah tajalikan, perlihatkan kepada yang akan berangkat, yang belum, semuanya adalah milik Allah. Insya Allah. Akhirnya penuh penghayatan, penuh pendekatan dalam hati kita, penuh ketauhidan, penuh kepasrahan, keridhoan, nikmat yang akhirnya. Tatkala nikmat begitu, apa? Di waktu di Arafah ataupun sebelum, maka Pak Haji Ateng, Ibu Hajah Bu Nasi, dan semua yang pergi ke sana rasakan la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hidup. Ya Allah, ampunilah kami, dosa kami. Ya Allah, terima kasih banyak Kau telah tunjuki aku ke jalan dengan mengikuti sunnah Nabi-Mu. Dan tempat ini tempat semua bukan hebatku ya Allah, bukan kuatku, hanya Engkau semata yang ada. Maka musnahkan yang kita. Jangan-jangan aku dipanggil ke sini ya Allah, doa hamba-Mu, doa pembantuku, jangan-jangan Allah kabulkan untukku ya Allah. Jangan-jangan doa tetanggaku ya Allah, jangan-jangan doa guru ngajiku ya Allah. Ini semua bukan milikku ya Allah. Bisa saja ini mungkin terjadi doa anakku, doa pembantuku, ataupun doa guru ngajiku, ataupun doa orang yang telah aku dolim, ataupun orang yang mendolimi aku, lalu dia sadar lalu bersujud di haribaan. Maka semuanya bukan milik kita. Nah, untuk apa? Untuk wisol, untuk sampai kepadanya, tidak ada hijab. Karena dikir ini kalau sudah berfungsi untuk menghantarkan kita sampai ke lahutiyah. Maka wa isolihim ila hadratil ilahiyah, dan akan menghantarkan dikir yang dihidupkan itu sampai ke lahutiyah, yaitu tempat dalam ruh kita, dalam sir kita, yaitu setinggi-tingginya martabat kedekatan hamba kepada Allah. Jadi tidak ada yang kita. Nah, kalau masih menggunakan ini hebat kita, kuat kita, itu dosa besar. Karena wujuduka dan bun, merasakan wujudmu di dalam menghadapkan diri kepada Allah dan bun, suatu dosa. Layu kosu alaihi dan bun ahor, tidak ada yang menyeimbangi, yang seimbang dengan dosa-dosa mengakui wujudmu. Jadi besar Pak, merasa hebat, merasa kuat itu. Dosanya dosa besar dalam istilah ilmu tasawuf. Oleh karena itu hanya Allah lah yang harus dimunculkan. Kita exit, keluarkan. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terekam yang ada di Masjid Al-Ihsan waktu khataman, waktu manakiban. Buat jangan-jangan doa mereka ya Allah. Terus husnudon, kita baik kepada orang. Padahal hakikatnya Allah telah memilih Bapak segala-galanya. Tapi Bapak berbaik sangka lagi kepada Allah, bahwa ini semuanya Engkau yang menyerahkan, Engkau yang menentukan. Udah. Lalu mohon ampun kepada Allah. Ampunilah segala hilapku, segala dosaku, nodaku. Aku datang ke haribaanmu ya Allah dengan penuh noda dan dosa. Aku datang kepadamu ya Allah, tiba-tiba ingat ayah, ingat bunda. Ya Allah, ampunilah ayah dua bundaku. Itu dahulukan ya Pak, untuk memohon ampun untuk kita, untuk ayah bunda kita. Sebagaimana Allah firmankan, aniskurli wali walidaika ilayyal masih, syukurlah padaku. Kan dengan dikir akan muncul syukur. Ida dakartani sakartani. Tatkala sudah muncul rasa syukur, bawalah oleh ingatan Bapak, bawalah oleh rahasia rasa Bapak. Siapa? Ayah bunda Bapak yang telah menindik Bapak, yang telah membesarkan Bapak, yang suka dukanya dicurahkan untuk kasih sayang pada kita. Betul Pak, Bu? Terasa bahwa ayah bunda kita menyayangi kita? Terasa? Ayah mengerahkan segala keluh kesah tenaga untuk membesarkan kita.
ibu madrasatul ula, pendidikan dari ibu, dari mulai kecil kita terbayang, terngiang apa jasa mulia mereka tidak terbalas. Baru kita sadar ingin mengembalikan jasa mulia mereka, ternyata tiba-tiba ayah bunda kita tulah udah mendapatkan ketentuan dari Allah, yaitu meninggalkan kita, berpisahlah jiwanya dan ruhnya. Kemana kita membawa solusi, ingin masuk solusi, ingin ingat kepada dia? Bagaimana? Ingatlah Allah. Tatkala ingat Allah, bawalah dia bersama dikirmu, bawalah dia bersama sujudmu, bawalah ayah bunda bersama arafah di arafahmu. Itulah insyaallah yanfa'u, manfaat ibadahnya benar-benar untuk orang yang melaksanakan haji dan membawa sebaik-baik makhluk yang menyayangi kita, sebaik-baik makhluk yang mencintai kita. Siapa? Ayah dan bunda kita. La ilaha illallah. Bawa di waktu sujud, bawa di waktu Arafah. Habis di Arafah kan Allah ingatkan juga dalam Al-Qur'an. Faidza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Apabila selesai kamu dari Masy'aril apa dari Arafah menuju Masy'aril Haram Muzdalifah, maka kamu mencari batu, mulung batu dan mabit, ya, bersandar-sandar, tiduran sebentar, mengambil untuk satu jumrah 7 kan, kali 3 kan, ya 7, ya membawanya boleh dilebihi, takutnya melenceng gitu kan, harus pas ke tengah gitu. Tapi insya Allah lah sekarang besar kan, udah diperbesar dan insya Allah tidak terlalu sesak kalau sekarang. Kalau dulu pertama saya berangkat tahun 2000, jadi Jumratul Aqobahnya semua sedunia itu di bawah, tidak ada tingkat 2, tingkat 3. Tapi sekarang alhamdulillah tahun 2005 berangkat lagi, alhamdulillah ternyata sudah ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bahkan tingkat dasar, alhamdulillah. Jadi tidak terlalu menakutkan gitu. Kalau dulu banyak yang celaka karena nyeret satu waktu itu banyak kali, jalmi jutaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Haji Ateng beserta Ibu berkah selamatnya, berkah lancar segala-galanya. La ilaha illallah. Lalu menuju ke Mina, yaitu untuk melaksanakan Jumratul Aqobah. Mau setelah Jumratul Aqobah terus menuju Tawaf Ifadah. Tawaf Ifadah rukun dalam ibadah haji, Tawaf Ifadah. Tapi udah melaksanakan di antara yang rukun-rukun itu semua 2 aja boleh Bapak tahallul. Maka tatkala sudah melaksanakan Jumratul Aqobah pun Bapak Ateng sudah boleh tahallul, cukur, gunting rambut untuk untuk tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, Bapak Ateng badai ka Masjidil Haram mangga badai ngangge calana ge tiasa, ngangge calana biasa we diketuk tiasa. Padahal masih posisi menjalankan rukun haji, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 7 putaran. Coba oleh kita lihat, bulan mutar, matahari mutar, poros bumi pun mutar, semua ciptaan Allah gerakan untuk mutar. Bahkan kalau Bapak teliti dengan alat-alat kedokteran, citron darah yang ada di dalam tubuh Bapak semuanya geraknya mutar, Pak. Turun, mutar. Berarti Allah memberikan petunjuk dari sentral ibadah rukun Islam nomor 5 ternyata memutar semua. Maka oleh karena itu jangan keluarlah kita, jangan keluar dari putaran itu. Maka duru mutarlah kamu ma'allah, ma'a kitabillah, ma'allah haitsu makunta. Maka mutarlah kamu di muka bumi ini dengan mengingat Allah. Jadi kajawab kuhopi hirup, jadi mutar. Keur bingung, keur bunga, hirup hatena mayun ka Allah. Lagi senang ingat Allah,
lagi bingung ingat Allah, lagi kaya ingat Allah, lagi miskin ingat Allah terus. Lagi miskin ingat Allah, lagi kaya ingat Allah, miskin kaya di rahmat Allah. Amin. Solusi dari Allah untuk abadi. Karena jangan kecil hati. Karena apa? Di dunia ini kan sementara, betul Pak? 100 tahun pun sedikit. Kalau dihitung hari akhirat, karena 100 tahun umur, 70 tahun umur dianggap baru 1 jam akhirat. Betapa lamanya. Di sana berapa tahun? 100 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Ya Allah, di sana khalidina fiha abada, selama-lamanya. Pilihan 2. Laknat rahmat. Laknat rahmat. Ya kalau orang lupa Allah mesti dekat laknat. Naudzubillahi min. Ya orang ingat Allah berarti sadar diri yang butuh Allah, berarti rahmat Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan semua dirahmati. Amin. Dengan bekal yang abadi, dengan rahmat Allah. Maka jangan gengsi wahai saudagar kaya, jangan gengsi wahai pejabat yang tinggi, jangan gengsi wahai yang sudah populer. Kenapa kamu? Kehebatanmu, kekuatanmu, jabatanmu, ilmumu, kepopuleranmu dari mana? Ada yang mengatur. Al-Mudabbir. Siapa Al-Mudabbir? Allah yang maha mengatur. Gerak dan diammu adalah milik Allah, susah dan bahagiamu adalah kehendak Allah. Semuanya dari Allah, semuanya kepada Allah. Lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar la ilaha hati hidup. Itulah ini. Jadi zikrullah itu fleksibel, bisa dimainkan dimanapun. Bisa dimainkan tatkala ada dikiran, ruh ibadahnya ada. Jadi semuanya berarti dan bermakna. Mau di pasar, mau di kantor, mau di gudang, di mana saja hidup. Bahkan nanti tanggal 9 pun aktifkan ini hidup. Bapak nggak ke sana, aktifkan. Nggak ke sana. Besok ke Arafah ya. Hidupkan aja Bapak, mengambil tempat mihrab lah kalau di rumah yang tempat ibadah itu sendiri, ngambil. Ya, hadiah dulu kepada Rasulullah, hadiah kepada Anbiya wal Mursalin, hadiah kepada guru kita Syekh Sultan, sampai silsilah terus. Ilahi anta maksudi wa ridha. Atini mahabbatan. Hidup. Terus hidup. Itu wukuf. Apa? Diambil dari kata waqafa yaqifu wukufan. Dengan apa? Ya di Arafah. Ma'rifatkan hatinya. Hati. Tatkala hidup hatinya berarti Bapak sedang ma'rifat. Ya'rifuhu, Allah mema'rifatkan Bapak bita'rifihi, dengan ma'rifat yang datang dari Allah. Itu. Maka akhirnya diberi pengetahuan waktu itu, diberi ilmu, pencerahan alam pikiran, pencerahan alam ruhani, alam sirri, yaitu alam nasut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahu. Hidup semuanya diliputi dengan cahaya makrifat, bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan dzikir kepada Allah hidup. Akhirnya, karena itu adalah nur Muhammad, maka sifat Muhammad, akhlak Muhammad selalu memuji Allah, selalu mendekat kepada Allah. Tatkala Bapak hidup di sana, berarti Bapak sahib tahu. Bapak sedang menyertai mereka, para anbiya wal mursalin. Bapak Ibu sedang menyertai mereka. Itulah kasih sayang Allah. Tatkala Allah berikan kepada kita, bisa bergabung. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Allah bukakan hijab, lebih dahsyat lagi. Allah bukakan hijab, lebih dahsyat. Bukan kekuatan kita, bukan kemuliaan kita, bukan kehebatan kita. Itu kemuliaan Allah yang Allah tunjukkan kepada hamba yang mau datang kepadanya. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah. Bahkan kalau saya sekali-kali ngebimbing gitu bersama-sama karom ataupun jamaah, biasanya diselang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
la syarika lak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Teruslah baik lagi. Ya Rabbal Baitil Haram, ya Rabbal Mas'aril Haram, ya Rabba Rukni wal Maqam, ya Rabbal Hilli wal Haram, ya Rabbal Baitil Haram, wahai Tuhan Masjidil Haram, ya Rabbal Mas'aril Haram, wahai Tuhan Mas'aril Haram. Jadi kita datang ke sana bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Masjidil Haram, bukan menyembah Mas'aril Haram. Kita ke sana mau menyembah Rob segala semesta, Rob Tuhan semesta, termasuk Masjidil Haram, termasuk rukun dan makom, termasuk halal dan haram. Tuhannya siapa? Allah. Ya Rabbal Hilli wal Haram, ya Rabba Rukni wal Maqam, ya Rabbal Masjidil Haram, ya Rabbana ya Allah. Lupa hati kita, lupa Allah. Rugi kan? Bisa 100 juta biaya ke sana, bisa 200 juta, bahkan sekarang yang Puroda misalnya, yang lain-lain yang eksklusif bisa 400 juta kan? Bisa dengan biaya itu ini bisa 1,5 miliar lebih kan? Datang kan, itu kita lupa Allah karena dicapekkan, dipenatkan dengan semesta itu. Akhirnya Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, maka salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Bagaimana artinya? Tidak, kamu tidak sembahyang walaupun kamu sudah ada di depan Masjidil Haram, di depan Baitullah, walaupun kamu berkeliling di pinggir Ka'bah Al-Musyarrafah, tetapi kamu hanya sekedar siulan dan tepuk tangan. Rugi kan? Biaya besar, tidak udah masuk Masjidil Haram, tapi dihukumi oleh Allah kamu tidak sembahyang, kamu hanya bersiulan, bertepuk tangan. Kata-kata orang Sunda mah hanya hehewotan. Rugi. Tapi insya Allah Bapak Haji Ateng udah ada ruhnya dari semua ruh ibadah. Karena apa? Pal ibadatu tatanawwa. Ibadah itu kan banyak bentuknya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada umroh, ada ibadah haji, ada amar ma'ruf, ada nahil munkar, ada sedekah jariyah, berbagai warna, beda-beda bentuknya. Tapi wal madkuru nu dituju ku sakabeh ibadah, yang dituju oleh semua ibadah, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umroh, mau amar ma'ruf, nahil munkar, wahidun, hanya satu. Siapa yang satu itu? Ridho Allah subhanahu. Pal ibadatu tatanawwa'un wal madkuru wahidun. Nah, yang satunya udah ditanamkan. Maka sudah ditanamkan, tinggal menuai panennya. Mudah-mudahan panen yang abadi. Amin. Yaitu panen, kata Imam Nawawi, man lam yajro fi hadihi lam yahsud fil akhirati. Barang siapa yang tidak menanam di waktu ini, di dunia ini, maka lam yahsud fil akhirati, tidak akan merasakan panennya nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Nah, mudah-mudahan panennya dengan keberkahan Allah, yaitu dengan keberkahan Allah, disertai keberkahan Allah, segala bentuk gerak dan diam Bapak Ateng, kita semua dikasihkan tanda padol Allah itu, yaitu sebelum di akhirat Allah kasihkan, di dunianya pun juga diberi kemudahan, kelancaran, ketenangan. Itulah bonus dari Allah, yang kekalnya nanti di akhirat panen yang abadi. Amin. Bihaqqi la ilaha insya Allah. Itulah nikmatnya ibadah kepada Allah. Maka dzikru nikmatum minallah. Dzikir itu nikmat termulia, teristimewa yang Allah kasihkan kepada hambanya. Oleh karena itu istiqomahkan. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah,
Sumastaqomu, kemudian istiqomah. Maka pada saat dia selalu berzikir, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat rahmat untuk menghibur orang yang selalu mengingat Allah, selalu berzikir. Allah takhafu, wahai dakirin, wahai dakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, janganlah takut kamu. Jangan takut apa? Terutama nanti, jangan takut kamu berpisah jiwa dan raga. Artinya ketentuan Allah ajal tiba. Jangan takut kamu berpisah dengan sawah, berpisah dengan keluarga, jangan takut. Allah takhafu, wala tahjanu, jangan sedih kamu. Wah, apa luar biasa. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu. Itu sih untuk siapa? Untuk kamu. Apa? Surga Allah yang telah disediakan untuk dakirin, untuk dakirat. Mudah-mudahan kita semua ada di sana. Amin. Dakirin, dakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, yang istiqomah menghadapkan diri kepada Allah. La ilaha illallah. Itulah maka amanat dalam manakiban yang ini, itulah untuk bekal kita mau umroh, mau haji. Yang tidak berangkat, bekal pakai waktu sholat, waktu doa, waktu di pasar ya, waktu di kebun, bawa aja itu, insya Allah terus mengocor karunia Allah pada hamba. Tidak tahu orang lain, tidak viral, karena hati Bapak yang tahu. Tapi ada kelezatan, nikmat, ada solusi. Dikala bingung ingat Allah, kala bahagia ingat Allah, di waktu susah ingat Allah, waktu senang ingat Allah. La ilaha illallah. Mari sama-sama lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Insya Allah latifahnya jalan semua, semakin dalam semakin bermanfaat latifah, sehingga di dalam Al-Quran itu ada batinnya, di dalam batin ada batinnya, sehingga pidau Rasulullah, innalil Qur'ani dohron wa batnan walibatnihi batnan ila sab'ati abton, sampai 7 batin lapisan dalam jiwa Bapak. Itu 7 latifah. Kalau kata orang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, boleh itu. Jadi semakin halus, semakin manfaat, semakin dalam. Lalu ada lagi sabda Rasulullah yang kedua, pakna yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzalal qur'ana ala asrati abton. Dalam salah satu hadis Rasulullah, yaitu Allah menurunkan Al-Qur'an dengan 10 titian, 10 batin. Apa ya? Yang tadi 7, yang ini 10. Nah, semuanya jadi masuk, Pak, kalau disambungkan. Yang 7 latifah, yang 10 latifah, yaitu latifatul qalam, masuk anasir. Anasir bumi di Bapak ada, anasir tanah ada, anasir angin ada kan, hawa, anasir api ada, anasir apa? Angin ada 4 ya, insya Allah. Anasir air ada. Semuanya dibawa dikir oleh Bapak. Maka makan ikan, makan
apa saja dari hasil bumi, mereka pun dengan sukacita dan mengharap menghadap kepada Allah untuk kesuksesan Bapak, bahwa Bapak benar-benar menjadi khalifah di muka bumi ini. Karena 4 anasir dibawa kepada Allah dan semua latifah dibawa kepada Allah, akhirnya terkikislah yang ada di dalam batin-batin Bapak yang suka merasuki, menggoda kekuatan kedekatan Bapak. Yaitu sifat apa yang ada di dalam? Yaitu sifat bahimiyah, sifat sabuiyah. Karena ada di dalam diri kita itu, yaitu sifat hewan ternak, ada juga hewan buas. Dengan dikir diluluh lantakan, akhirnya itu bersih, muncul semua anasir, muncul semua latifah, semuanya ruang gerak, ruang edar ruh yang ada di Bapak, ruh jismani, ruang edar ruh rawani semakin dalam, ruang edar ruh sultani, yaitu wilayah sirri. Akhirnya semuanya terbawa oleh dikir, masuklah Bapak ke lautia menjadi ruh apa? Ruh jismani, ruh rawani, ruh ruhani atau nabi ruh sultani, saringan terakhir. Maka terjadilah Bapak mencapai ruhul qudsi, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Aku kokohkan dengan ruhul qudsi kepada Nabi Isa, kepada nabi yang lain, kepada para wali-wali Allah. Alhamdulillah ternyata Bapak Haji Agus, Bapak Haji Ateng, bapak-bapak semua yang hadir di sini terhadap mendapatkannya dengan padol dan ridho Allah. Mudah-mudahan Allah benar-benar kasihkan, tetapkan kita semua dalam bingkaian ketetapan ridho, rahmat dan padolnya. Amin. Sehingga kita terasa nikmatnya nanti di hari kekal semuanya. Ini kasihkan. Kalau Bapak sudah ruang gerak ruh jismani, yaitu sudah dihidupkan dengan cahaya ma'rifat bikuwati dikrillah, maka Allah kadang-kadang tidak menutup kemungkinan membukakan hijab ataupun balasannya dari Allah. Apa? Pertama, tingkat ke-1 surga jannatul ma'wa. Lalu Allah tingkatkan, dibukakan dan diperlihatkan segala isi yang ada di jannatul ma'wa. Tidak mengaku-ngaku kita. Mudah-mudahan Allah mengasihkan dengan padolnya. Yang kedua, ruh rawani, ruang edar ruh rawani terus oleh Bapak ditanamkan. Wa aljamahum kalimat taqwa. Allah menetapkan, kalau kata yang lain, Allah mewajibkan kalimat takwa di Bapak. Nah, ini mah ditetapkan. Perintahnya oleh Bapak diterima lalu dihidupkan. Jadi wal jamahum di sana Allah menetapkan kalimat takwa dalam ruh Bapak, ruhani, rawani, hidup. Maka balasannya dari Allah, Allah membalas dengan surga tingkat 2. Apa? Surga jannatun na'im. Nah, yang ketiga, sampai ke sirri, sampai tingkat mahabbah sebelum sirri, terus hidup tenggelam dalam kemahabbahan Bapak, cinta kepada Allah, sehingga perem kadele, kata orang Sunda mah, perem kadele bentak karasa. Paham Pak? Itu bahasa Sunda. Perem kadele bentak karasa. Perem, pejamkan mata, tetap aja tidak bisa menghindar. Ruhyan hayatul qalbi, hidup hatinya tetap karena ingat kepadanya, hidup terus. Lalu sudah tingkat kedua mah Allah mengasihkan, yaitu pahalanya untuk orang yang sudah meliputi dikirnya dengan keikhlasan, dengan ketauhidan, kemakrifatan di wilayah ruh sultani ataupun ruh sirri. Balasan dari Allah, silahkan masuk kamu kepada jannatul firdaus. Mudah-mudahan ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubatan wa ghafir dunubi
fa innaka ghafirun dzambil azimi ilahi lastu lil firdaus. Duh Gusti, aku bukan ahli surga, wala aqwa naril jahimi, tapi aku mana mungkin kuat ke nerakamu. Ya Allah, ampuni kami, berkahi kami. Fa innaka ghafiru dan bil azim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun kepada dosa-dosa yang besar pun. Tatkala orang datang kepadamu mendapatkan ampunanmu, mendapatkan ridhomu. Oleh karena itu aku ya Allah memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami yang sudah tidak terhitung lagi saking banyaknya. Betul Pak? Besarnya lautan, tingginya gunung, masih tinggi dosaku. Luasnya lautan, masih luasnya besar, luaslah besar. Tapi dengan rahmatmu masih tetap besar rahmatmu. Fa innaka ghafiru dan bil azim la ilaha illallah. Besarnya dosa-dosa hambamu, lebih besar ampunanmu, lebih besar rahmatmu ya Allah. Dunubi mislu a'dadir imali fahabli taubatan ya dal jalali ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi la ilaha illallah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah, kekuatan ikhlas, kekuatan terus kita tidak putus-putus menghadapkan diri kepada Allah, dan doa yang kita haturkan kepada Bapak Haji Ateng dan Ibu Gunasi. Jawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yasarrallahu laka wa yasarrallahu laka khairan haitsu ma kunta. Jawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yasarrallakal khaira haitsu ma kunta. Mugi Allah ngabekelan ka anjeunna dengan bekal takwa, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa Bapak Haji beserta Ibu Hajah, dan mudah-mudahan Allah memudahkan perjuangan mulia Bapak Haji Ateng beserta Ibu dimanapun beliau berada, dari mulai Indonesia sampai Mekah, sampai kembali lagi ke Indonesia dalam kemudahan, disertai ridho dan rahmat Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.